Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir kelak. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik adab murid kepada gurunya. Guru adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia. Selain membagikan ilmu, guru juga ikut berperan dalam pembentukan karakter seorang anak, berguna untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat. Itulah sebabnya guru disebut sebagai orang tua di sekolah bagi seorang murid. Oleh karena itu, mereka pun harus dihormati atas jasa-jasanya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW pun bersabda, Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarhamu sogirona wa ya'rifu li'alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu. Akan tetapi sayangnya generasi masa kini banyak yang berlaku tidak sopan, bahkan melakukan kekerasan terhadap guru. Tentu ini sangat tidak dibenarkan dan termasuk dalam perbuatan tercela. Sebagaimana dalam suatu riwayat tentang murid yang su'ul adab kepada gurunya. Dikisahkan di Tarim, Yaman, terhadap sebuah pesantren yang bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan ribuan santri. Di sana diajarkan berbagai macam-macam ilmu, khususnya ilmu fikih. Di pesantren itu ada seorang santri yang sudah menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Dia sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas, dan rajin. Saking pintarnya, dia hafal masalah fikih. Hingga akhirnya si murid tersebut dikelabui setan. Ia merasa orang yang paling alim dan ia merasa sejajar dengan kealiman gurunya. Dan ia berani memanggil kepada gurunya dengan sebutan nama, Ya Abdullah. Kesombongan si murid tersebut berlanjut. Dia secara sembunyi-sembunyi tanpa minta izin kepada Habib Abdullah Asyatiri. Dia mengisi ceramah di kota Mukalla, Yaman. Pertama, dia naik mimbar. Kemudian dia membaca basmalah, hamdalah, sholawat, amma ba'du. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran. Namun ketika ingin menjelaskan ayat tersebut, dia terdiam 1000 bahasa, seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tidak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Kemudian dia duduk di hadapan jamaah dan dia menangis karena ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah pun tidak hafal satu kalimat pun. Nah, itulah kisah dari seorang murid yang su'ul adab kepada gurunya.
Su'ul adab itu artinya murid yang tidak menerapkan sopan santun dan takdim terhadap gurunya. Sehingga apa akibatnya terhadap orang tersebut? Seorang murid akan lupa terhadap ilmu yang pernah ia serap dan dipelajari dari gurunya. Kemudian sulit mengamalkan ilmu yang telah diserap dan dipelajari dari gurunya, serta murid tersebut akan menyesal dan merasa sangat membutuhkan gurunya. Dari kisah tersebut, apa seharusnya adab seorang murid kepada guru? Dalam kitab Ta'limu Ta'alim karangan Burhanuddin Az-Zarnuji dijelaskan ada 5 adab seorang murid kepada gurunya. Yang pertama, tidak berjalan di depan guru. Artinya, ketika bertemu dengan guru, maka janganlah mendahului langkahnya. Jika guru menghendaki kita berjalan di depannya, maka bungkukkanlah badan, kemudian menepi dan tundukkan pandangan ketika guru akan melewati. Yang kedua, tidak duduk di tempat duduk guru. Artinya tidak menempati yang biasanya ketika tempat duduk guru mengajar. Yang ketiga, jangan mendahului pembicaraan tanpa izin guru. Yang keempat, sedikit berbicara dan tidak bertanya hal yang membuat guru tidak nyaman. Dan yang kelima, ketika bertamu, sabar menunggu hingga guru keluar. Hal ini mungkin tidak hanya kepada guru saja, akan tetapi kepada orang lain. Ketika bertamu dan sudah mengetuk 3 kali, kemudian tuan rumah tidak keluar, maka kita dianjurkan untuk pulang atau datang di lain waktu. Jangan masuk jika tidak dipersilahkan. Hadirin yang saya hormati, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, "Aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati ustadznya, walaupun ustadz itu adalah temannya sendiri." Oleh karena itu, bahan renungan bagi kita semua, apalagi yang notabene masih berstatus murid, harus mempunyai sifat tawadu atau rendah hati, serta menjaga tata krama kepada gurunya. Dengan sifat tersebut, niscaya ilmu yang didapatkan akan berkah dan bermanfaat. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali berharap untuk dihormati. Karena guru sejati adalah guru yang bisa membuat murid percaya akan kemampuannya sendiri dan bangga melihat perkembangan muridnya sekecil apapun. Semoga kita benar-benar berbakti kepada guru-guru kita. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.